1 jam lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun lidah, kemarin kan sudah telinga, kita jaga mata, kita terjaga ya kan. Pertama kemarin apa itu? Gimana? Ya pendengaran udah kemarin. Pertama, peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Mata dipelihara daripada 4 perkara. Kemudian telinga juga dipelihara daripada 5 perkara. Kemudian lidah pula. Adapun lidah itu, maka yaitu dijadikan bagimu karena membanyakkan dengan dia akan zikir Allah Ta'ala. Jadi tujuan lidah diciptakan untuk kita banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir itu bukan kalimat la ilaha illallah saja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mengaji Al-Quran, ya kan? Zikir. Semua tasbih, zikir yang mengingatkan kita kepada Allah itu zikir. Dan untuk apa lagi membaca Al-Quran dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba-hamba Allah Ta'ala kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Jadi mata kita tadi kita gunakan untuk membaca Al-Quran, juga untuk menunjukkan orang hamba kepada jalan Allah, mengajak kalah kepada jalan Allah, yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Dan bahwasanya menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan. Jadi dengan mata pula kita bisa berbuat kebaikan dan menegahkan akan berbuat kejahatan. Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu. Jadi dengan mata juga bisa kita nyatakan barang di hati kita, ya kan. Mata ini kan bicara. Kalau misalnya kita kurang baik, misalnya kalau lain pandangan kita tuh, itu bahasa hati tuh, hatinya juga gak baik. Pandangannya sinis, ya kan. Berarti hatinya tidak baik. Tapi kalau masih matanya seperti itu, belum lagi dicatat malaikat itu. Tapi kalau sudah lidahnya yang berkata, dicatat malaikat itu terus. Berarti malam mata cagi menangan ke satir mati mo ko ga satir na ora dan tertulis. Belum lagi dicatat malaikat itu. Ya do kalak laki ko ga satir han kuap kan nino. Ya, kalau diungkapkan sudah ditulis. Ya lagi kena dok. Laki ko ga satir kan kuap kan. Kalau hati kita masih berbicara, istighfar kita enggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita keluarkan, sudah menjadi riba, ya kan? Sudah menjadi dosa. Yang bingung yang satir yang nanti ga satir misalnya dulu sangkap. Iya, jangan diungkapkan. Diungkapkan sudah didengar malaikat, dicatatnya terus itu. Sigap sekali malaikat kiri kanan kita ini, ya kan? Dan dapat engkau nyatakan dengan dia akan barang yang di dalam hatimu daripada segala hajatmu dunia dan akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada 8 perkara. Berarti kalau telinga kemarin hanya 5 perkara kita jaga. Kalau apa kemarin mata kita pelihara daripada 4 perkara, ya kan. Berarti kalau lidahnya lebih banyak lagi, sampai 8 perkara kita jaga. Kenapa? Karena lidah ini cepat sekali dia menimbulkan dosa, ya kan? Pertama, maka hendaklah engkau peliharakan akan lidahmu itu daripada berdusta. Berdusta, jangan berdusta. Kita jaga lidah kita jangan berdusta. Karena kalau sudah kita berdusta, ini sudah mengundang bala juga ini. Berdusta, orang yang berdusta dalam satu hadis dijauhkan daripada selama 40 hari daripada pintu rahmat Allah, kebaikan Allah. Coba berjangkau. Ini berjangkau. Ya, nanti kita bahas ini. Kapan boleh berdustanya itu ada nanti, ya. Jadi kita jauhkan berdusta dulu. Hukum berdusta haram. Satu, sudah termasuk munafik kita kalau kita berdusta, kan gitu. Sudah membuka pintu neraka. Sama ada sungguh-sungguh atau bersenda-senda. Baik bersungguh-sungguh atau bersenda-senda. Molo-lo, masih hanya-hanya. Tapi hanya-hanya kita tadi dusta.
pejampok kita. Pengakapku si pola ni bagian siap pecah lolo kurang itu sudah berdusta. Bahan itu Kita buat cerita ya kan. Kita bilang padahal di situ dusta. Itu sudah berdusta. Maka jangan engkau biasakan berdusta itu dengan bersenda-senda, karena yang demikian itu membawa kepada berdusta yang sungguh-sungguh. Kan gue begini, oh ini lipat hak kamu terkejut kalah, lipat lo, itu sudah berdusta. Sekalipun bersenda guru. Dan dirikanlah. Inilah berkata, dan karena inilah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala bahwasanya berdusta itu ibu segala dosa yang besar. Berarti dusta ini pangkal segala dosa besar. Dusta itu pangkal segala dosa besar. Kenapa? Karena seseorang berdusta itu dia akan berdusta lagi untuk menutupi kesalahannya, kan gitu. Untuk menutupi kesalahannya dia akan berdusta lagi. Sama seperti orang mencuri, ada kamu curi enggak? Jadi untuk kata-kata enggak itu pasti dia berdusta lagi untuk menguatkan apa yang dia dustakan tadi. Bahkan kadang ada di balik dituduhkannya lagi orang lain untuk menutupi kesalahannya. Itu kan biasa itu mengkambing hitamkan orang lain supaya dia selamat. Berarti sudah memfitnah dia di situ, sudah berdusta. Jadi dusta itu tadi dijauhkan diri kita karena itu pangkal segala dosa besar. Kata Nabi SAW, iya kawal kizaba fa innahu ma'al fuzuri wa huma finnar. Artinya takuti oleh kamu akan berdusta itu, maka bahwasanya orang yang berdusta itu beserta orang yang berbuat maksiat, dan keduanya itu di dalam api neraka. Orang pendusta itu berarti sudah pasti dia masuk neraka, kata Nabi. Takuti olehmu akan berdusta itu, maka bahwasanya orang berdusta itu beserta orang yang berbuat dosa, dan keduanya itu di dalam api neraka. Maka hati-hati kita berdusta. Ini sudah membukakan pintu neraka. Kemarin kan dikatakan kalau anggota 7 kita ini berbuat maksiat, maka kita telah membuka pintu neraka jahanam bagi kita. Berbuat maksiat lidah kita tadi dengan berdusta, maka sudah ada pintu neraka jahanam terbuka kepada kita. Apalagi dusta ini salah satu tanda daripada munafik, ya kan? Ayatul munafik salasa. Tanda munafik 3. Iza haddasa kadzaba, pertama lagi. Apabila berbicara dusta. Tanda munafik. Jadi itu orang berdusta tadi sudah tentu masuk neraka dalam hadis ini diterangkan. Maka jauhi. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, innal kizba babu min abwabin nifaq. Artinya bahwasanya dusta itu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Dusta itu adalah satu pintu daripada pintu munafik. Artinya kalau dia sudah berdusta, dia pasti khianat nanti. Dia pasti ingkar janji. Kalau sudah dia berdusta. Maka hati-hati kita. Jangan gara-gara berdusta tadi kita, ini telah membuka neraka kepada kita. Padahal sudah banyak kebaikan yang kita lakukan, tapi tidak bisa membukakan pintu surga kepada kita gara-gara ada sifat munafik di dalam diri kita. Ini kadang saya heran kan ini bukan di kalangan orang apa, kadang bersumpah itu kan berdusta ya. Orang ambil sumpah jabatan, ya kan bersumpah itu sudah berdusta, itu tidak dilaksanakan dengan baik. Di situ sudah dia khianat, sudah berdusta. Orang sekolah-sekolah membuat LPJ ya kan, laporan tidak sesuai apa, itu juga sudah dusta. Boleh apa tidak di situ? Jadi ini yang namanya berdusta tidak boleh. Tidak boleh. Ada yang dibolehkan nanti, ada beberapa hal termasuk mendamaikan orang yang suami istri. Yang lain itu tidak boleh. Syahdan, ini peringatan hal yang penting. Terkadang dusta itu jadi wajib. Ini pertanyaannya tadi, bagaimana? Terkadang dusta itu menjadi wajib dan terkadang dusta itu menjadi mubah. Yakni harus.
Dan misal yang wajib itu seperti berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang yang zalim. Nah, ini orang mau dibunuh sama orang zalim. Kita sembunyikan dia. Ditanya di mana dia, nggak nampak saya. Menyelamatkan nyawa orang. Nah, ini wajib hukumnya. Wajib ini gara-gara kita hukumnya nggak kita pahami baik, ya kan? Oh, kata saya dia tidak boleh berdusta, ini dia kita kasih sama perampok lagi. Nah, ini orang sudah bawa kapak apa pisau nih mau membunuh orang. Kita nampakkan ya, oh situ nampaknya tadi karena bilang ustaznya nggak boleh berdusta. Udah ditanya saya berdusta, berdosa. Padahal di sini hukumnya sudah wajib pula kita berdusta kalau ada terjadi hal demikian. Nah, menyelamatkan nyawa seseorang yang daripada orang yang zalim. Paham itu ya? Atau yang hendak melepaskan harta pertaruhannya pertaruhan orang kepadanya daripada orang yang zalim, atau harta seseorang mau dirampok, kita selamatkan hartanya tadi, berdusta kita. Nah, itu juga wajib hukumnya. Ini ada perampok. Di mana hartanya? Mau diambil harta kita atau harta orang lain? Kita bilang nggak ada di sini kan, banyak itu nggak ada, nampak saja. Padahal nampak kita. Untuk menyelamatkan harta tadi boleh berdusta. Dari asal menyelamatkan harta daripada perampok, jangan menyelamatkan harta daripada hutang. Ini mau ditarik di haler, utang kita nggak dibayar, mau ditarik keretanya. Oh, nggak ada nampak saya. Kalau memang sudah waktunya nggak kita bayar, itu kan biasanya ditarik kalau kredit ya. Ini ada barang datang, ada kasur kita kredit ya, ada apa. Kalau pas datang orangnya lari kita. Ini ada juga saya tengok nih. Datang kan ya sekarang kredit kasur, kredit apa. Wah, itu datang dia, aku sini aja aku sembunyi ibu. Apa, dia pun datang ke tepat waktu. Dia bilang alasannya orang datang ke tepat waktu. Belum ada uang saya. Sembunyi dia, menyelamatkan diri. Jadi itu jangan kita kerjain orang seperti itu. Jadi kalau sudah janji kita bayar, maka tepati, jangan sampai kita menjadi orang berdusta. Ini kalau sudah kita berjanji tidak kita tepati, kita namanya sudah berdusta juga. Atau hendak memeliharakan harta orang muslim atau istri orang muslim daripada hendak dizalimi oleh orang, memeliharakan harta orang Islam, harta orang muslim daripada orang zalim, itu boleh kita berdusta. Ini kan mau ditangkap misalnya keretanya sama polisi, tapi surat-suratnya kan nggak ada sama kita. Oh, ini nggak ada surat jujur kita. Oh, ini bukan keretanya, ini nggak ada surat-surat. Iya betul Pak, ini ambil saja. Itu boleh kita selamatkan. Boleh kita selamatkan selama kita tahu dia itu jual belinya sah, ya kan? Kadang belum mampu dia bayar apa tadi, uang enggak yang uang pajak. Kalau ada uangnya mungkin dibayarnya. Kalau yakin dia akan dibayarnya itu ada uang, jangan kita selamatkan lah. Padahal tiada lepas dan tiada terpelihara akan segala yang demikian itu melainkan dengan dusta. Jadi kalau kita hendak berdusta tadi, maka orang Islam tadi tidak selamat hartanya tadi, diambil sama perampok. Maka ya itulah wajiblah berdusta tadi hukumnya untuk menyelamatkan harta atau menyelamatkan orang muslim. Maka misal yang harus berdusta itu seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang berkelahi. Itu juga mendamaikan orang berkelahi, itu hukumnya harus untuk supaya orang damai. Kita jampoi. Orang lo bagi katu ia mencau akit kuda kita baca cerita kuna sekai damai. Mereka mau ubat begini kita ulang kita baca cerita kita tambah-tambahin tambah mengobat mengompoi. Kamu boleh kompor. Istilahnya bahasa mengompoi, istilahnya menjadi tidak baik hubungan tadi. Bukannya dia damaikan, dia kompori. Kenapa ini nih? Jadi dan orang-orang yang berbantah-bantah atau mendamaikan antara
dua istrinya, ya, dan barang sebagainya. Nah, ini dua istrinya bertengkar misalnya. Nah, jadi untuk mendamaikan itu berdusta dia. Berdusta dia. Belum ngatemu bana kung si ada. Belum ada. Belum ngatemu bamu ya orang ini. Nah, dia lebih ini. Dia bagaimana ya berdusta dia tadi untuk mendamaikan. Makanya hati-hati kalau ada dua. Satu aja melarat ya kan. Satu aja sering bertengkar apalagi itu. Assalamualaikum. Maka jika tiada dapat yang demikian itu, melainkan dengan berdusta, maka yaitu harus berdusta. Berarti kalau nggak bisa damai kecuali dengan berdusta dia boleh. Ada yang bertanya? Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin yang artinya, dan tiap-tiap maksud yang kepujian yang dapat menyampaikan kepadanya dengan benar dan dengan berdusta bersamaan, maka berdusta di dalamnya itu haram. Jadi kata Imam Ghazali, tiap-tiap maksud tujuannya baik untuk menyampaikan kepadanya dengan benar dan dengan berdusta bersamaan, maka berdusta itu dalamnya itu tujuannya baik, tapi dia jalannya tadi berdusta itu juga haram hukumnya. Haram. Tujuan saya mau jadi caleg supaya dipilih jadi pemimpin, maka saya berjanji lah. Saya berdusta lah saya. Aku jadi kena danahan atau jadi kari. Ya. Memang tujuan jadi pemimpin tadi baik. Tapi dia buat cerita-cerita, saya begini, saya lihat begini, kalau saya naik pasti ini saya berantas ini. Dia buat cerita dusta. Tujuannya walaupun tadi baik, itu juga haram hukumnya. Banyak kan begini. Dan jikalau dapat menyampaikan kepada maksud itu dengan berdusta, tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah. Tapi kalau dia berdusta tadi dengan berdusta itu sampai tujuannya apa tadi? Dan jikalau dapat menyampaikan kepada maksud itu dengan berdusta, tiada dapat dengan benar. Jadi dia berdusta, dia menyampaikan tadi dengan cara dusta dulu baru sampai kepada kebenaran. Ini hukumnya harus boleh. Boleh. Kalau tidak dengan dia berdusta tadi nggak sampai kepada tujuan kebenaran tadi. Sampai lihat terus tu nama. Setuju nak gelah janji ni, tampuk nak gelah ni, orang kali mangi ni. Kalau dengan jalan jujur nggak sampai dia kepada kebenaran. Terpaksa dengan cara itu. Misalnya kita melaporkan kepada desa, kita layak untuk mendapatkan bantuan misalnya. Tapi kalau tidak kita berdusta ini, kita nggak akan dapat itu. Sementara kita layak, ini hukumnya boleh bati. Itu hukumnya ini maksudnya. Ya kan? Jadi kita layak untuk mendapatkan itu. Kalau kita jujur, nggak dapat. Maka untuk mendapatkan hak itu, hal yang benar tadi untuk mendapatkan. Misalnya ada anak yatim, anak yatim di kampung ini, maka dibilang anak yatim ya tidak. Kalau tidak kita usulkan dia dengan kita buat jalannya agak salah sedikit, anak ini nggak akan terbantu. Maka kita buatlah dia anak yatim yang kebutuhannya begini. Padahal kebutuhannya nggak sampai seperti itu. Akhirnya dapatlah dia haknya tadi. Untuk mendapatkan haknya tadi. Ini pun hukumnya boleh, bukan wajib. Maka dan wajib berdusta jika ada maksud itu wajib. Kalau tujuannya wajib berdusta. Macam yang tadi, untuk menyelamatkan tadi. Menyelamatkan nyawa orang itu kan wajib. Aku kan waktu ini anak sekolah, aku udah malu tuh mau kekek nunggu sangat. Itu boleh. Tuh nggak jam Boleh banget. Kalau enggak tak boleh membangun. Maka misalnya demikian itu, manakala ada di dalam benar itu, maka menumpahkan darah
Maka misal yang demikian itu, manakala ada di dalam benar itu menumpahkan darah orang muslim yang bersembunyi daripada orang zalim, maka berdusta itu di dalamnya wajib, seperti cerita tadi menyelamatkan nyawa seseorang. Tadi hukumnya wajib kita berdusta. Nah, ini anak kita tadi, kalau tidak kita bilang itu enggak, dia bangun-bangun. Maka boleh kita berdusta berarti. Masih. Kan anak-anak gitu. Nanti masih jam 6. Capek kita bangunkan. Udah jam 8, cepat-cepat. Jadi tujuan kita kalau enggak kita begitu dia terlambat. Itu boleh. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang buah ini perampok, golongan perampok, atau mendamaikan akan orang yang berkelahi, atau hendak mencondrongkan akan hati orang dulu kaya akan dia, melainkan dengan berdusta, maka berdusta di dalam yang demikian itu harus. Tetapi bahwasanya seyogianya diperharakan diri berdusta itu barang sedapatnya, seyogianya sedapat mungkin jangan ada kita berdusta, kecuali berdusta yang wajib tadi, menyelamatkan nyawa seseorang, menyelamatkan harta seseorang daripada orang yang zalim. Selain itu usahakanlah semampu kita, jangan berdusta jalannya, jangan berdusta jalannya, surang aja dia daripada berdusta. Berarti ini hukum ini masih was-was namanya, belum lagi yakin, terlalu yakin musannif yang mengatakan hukumnya ini boleh begitu. Makanya begitu ditegaskan semampunya kita jangan berdusta. Itu baru satu pembahasannya, dipeliharakan lidah daripada berdusta. Kedua, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Engkau kita berjanji, usahakan jangan kita salah janji. Maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap sesuatu yang engkau janjikan itu. Ya, kok belajar tuh aja.